Taib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, hidayah dan juga kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian sholawat beriringkan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ya, sebagai suri tauladan bagi kita. Telah membawa kita dari zaman kegelapan yang terang benderang kita rasakan saat ini, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya di sini atas nama Lambok Sianturi semester 5 dari PAI 3 pembelajaran SKI akan bercerita tentang sebuah kisah, yang dimana kisah ini dari kisah seorang Rasul yang sangat mulia. Tugas ini untuk memenuhi tugas UTS dari pembelajaran SKI. Kemudian saya lanjutkan kembali bahwa kisah ini berbicara tentang seorang Rasul yang sangat mulia, bahkan termasuk kepada ulul azmi itu, nabi-nabi yang memiliki keteguhan hati yang sangat kuat itu, dan juga ujian dan cobaan, di mana Rasul ini dilahirkan di sebuah kota Mosul, juga ada yang berpendapat di Babilonia, dan juga ada yang berpendapat di Damaskus bila itu sekitar 2200 sebelum Masehi itu. Nabi ini lahir dari sebuah keluarga yang berada di bawah seorang raja yang sangat kuat waktu itu, dan ayahnya itu bernama Azar itu. Dan Azar ini salah satu tangan kanan dari raja tersebut. Raja tersebut bernama Raja Namrud pada masa itu. Dan Azar ini adalah tangan kanan dari Raja Namrud itu sebagai pembuat patung-patung berhala untuk sesembahan mereka, patung-patung yang sangat besar. Dan pada waktu itu negara itu atau kota itu sangat buruk akhlaknya kalau mempertuhankan apa yang mereka ciptakan seperti itu. Lahirlah Nabi Ibrahim. Kemudian sebelum kelahiran dari Nabi Ibrahim ini, Raja Namrud itu sudah bermimpi. Dia bermimpi akan ada seorang yang akan meruntuhkan kerajaan mereka. Kemudian Raja Namrud itu memanggil atau menyuruh para ahli nujum itu, ahli bintang itu, atau peramal atau penafsir daripada mimpinya itu menafsirkan apa maksud dari mimpi itu, bahwa para ahli nujum itu berpendapat bahwa memang akan ada lahir seorang anak akan meruntuhkan kekuasaan mereka, runtuhkan kerajaan dia, dan menghancurkan seluruh berhalanya. Dan ternyata lahirlah Nabi Ibrahim itu, karena Raja Namrud mengutus para pasukannya untuk membunuh anak-anak yang lahir pada waktu itu. Maka Azar pun, namanya juga naluri seorang ayah dan ibu, tidak akan mau atau tidak akan sanggup melihat anaknya nanti terbunuh. Maka dibawalah si Azar ini oleh ibunya atas suruhan dari ayah. Bawalah Ibrahim ini oleh ibunya atas suruhan dari Azar, ayahnya Nabi Ibrahim ini, ke hutan itu. Mereka tinggal di sana untuk menghindari dari pembantaian dari prajurit dari Raja Namrud. Singkat cerita, setelah Nabi Ibrahim mulai bisa berbicara, ternyata sangat
mukjizatnya. Nabi Ibrahim itu bukan bertanya tentang apa ini, apa itu, apa yang dalam benda dia, tapi yang dia tanyakan adalah siapa Tuhan. Itulah yang ditanyakan kepada seorang ibu. Pertanyaan yang sangat membingungkan untuk dijawab oleh seorang ibu kepada menjelaskan kepada sebuah anak kecil tentang Tuhan seperti itu. Lalu apa jawab dari ibunya? Aku adalah Tuhan, kata ibu dari Nabi Ibrahim itu. Cuman siapa Tuhan ibu katanya? Tuhan ibu adalah ayahmu katanya. Ditanya seterusnya, siapa Tuhan ayah? Tuhan ayah adalah patung berhala katanya. Terus dia sampai tak ada ujung dari jawaban itu, yang membuat Nabi Ibrahim pun merasa bingung pada waktu itu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah mulai menggunakan akal dan otaknya itu, pikirannya, dia melihat matahari. Dia berpikir kalau matahari itu adalah Tuhannya. Tetapi ketika datang malam, matahari pun hilang. Dia berpikir Tuhan tidak seperti ini. Datanglah bulan. Dia berpikir itu adalah Tuhan. Tapi tidak mungkin Tuhan itu malah lebih redup dari apa yang telah hilang sebelumnya, seperti itu dia logikanya. Dia pun beranggapan itu bukan Tuhan. Dia jumpa kepada pohon yang besar. Dia berpikir Tuhan, tapi tidak mungkin pohon yang besar Tuhan itu bisa ditebang oleh manusia ciptaannya, seperti itu. Dia melihat alam semesta, dia melihat keanehan, siapa sih Tuhan ini. Mulai terus logikanya itu berpikir mencari Tuhan itu. Kemudian setelah beranjak dewasa, datanglah wahyu bahwa aku adalah Tuhan. Datang bisikan kepada dia bahwa aku adalah Tuhanmu, yaitu Allah itu. Datanglah wahyu kepada Nabi Ibrahim itu. Kemudian setelah dewasa, mereka pun kembali ke kota itu. Dan yang sampai di sana, Nabi Ibrahim itu sudah mulai gagah dan kuat. Dan banyak mukjizatnya itu. Dia ingin ngajak rakyat itu karena saking rusaknya itu mereka menyembah apa yang mereka ciptakan, dan bahkan ayahnya salah satu yang menciptakan dari apa yang mereka sembah, seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengambil inisiatif dan ingin menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah itu. Dia hancurkan ketika tidak ada orang, dan dia tinggalkan alat untuk menghancurkannya itu di leher berhala yang paling besar, seperti itu. Kemudian tiba di pagi harinya, marah besar Raja Namrud ini. Dia kumpulkan seluruh masyarakatnya itu, dia kumpulkan prajurit-prajuritnya. Siapa yang berani menghancurkan berhala Tuhan-Tuhan kita seperti itu, akan dibunuh orangnya. Datanglah dengan gagahnya Nabi Ibrahim itu berkata, dia dituduh karena dia yang tidak suka dengan persembahan seperti itu. Dan dipanggillah dia, kau itu, kata Raja Namrud. Dia ingin dibunuh di sana. Nabi Ibrahim kan sudah susun skenario waktu itu. Tunggu dulu, coba lihat ke arah sana. Patung yang paling besar itu yang memegang alat untuk merobohkan, dalam lain itu sebutnya kapak itu untuk menghancurkannya. Mungkin dia yang menghancurkan berhala-berhala lainnya, seperti itu. Apa kata mereka dan juga para masyarakat itu, karena logika mereka dimainkan. Mereka pun jawab spontan tanpa berpikir lagi. Mana mungkin sebuah patung menghancurkan patung seperti itu, dia kan tidak bisa bergerak. Lah itu kata Nabi Ibrahim, mengapa bisa kalian meminta pertolongan dan menyembah sesuatu hal yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan hancur, dan kalian parahnya itu kalian anggap itu sebagai Tuhan, seperti itu. Itulah karakteristik dari dakwah Nabi Ibrahim itu. Dia bermainkan logika, dia pancing masyarakat itu untuk menggunakan akal sehatnya bahwa Tuhan itu bukan yang selama ini mereka sembah, seperti itu. Dan saking parahnya, ketika seorang yang sudah mati kutu di kena skat dia, maka dia akan menggunakan kekerasan. Nabi Ibrahim pun ditangkap dan ingin dibakar, seperti itu. Nabi Ibrahim pun ditangkap,
kemudian dimasukkan ke sebuah api, diikat, itu dibakar dia di sana. Dan alangkah sangat mukjizatnya itu, ketika apinya padam, Nabi Ibrahim keluar. Ada itu dalam sebuah ayat, ya naru kuni bardan wasalaman, kata Allah itu, wahai api jadilah dingin dan juga selamatkan Ibrahim, seperti itu. Dan kata Allah itu, jangan berkata apa-apa. Maka Nabi Ibrahim keluar dari situ langsung pergi meninggalkan mereka. Disitulah banyak orang yang berpikir ini bukan manusia biasa, ini memang Rasul, ini yang diutus oleh Allah SWT, karena memang dilindungi seperti itu. Dan itulah karakteristik singkat dari dakwah Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu berdakwah dengan logikanya, dan masih sangat panjang lagi, dan insya Allah akan kita sambung di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe untuk part 2 nya, seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.